Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan bahas bagaimana Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ditolak di Madura, yang klaimnya ini adalah merupakan forum umat muslim atau umat Islam se-Madura. Bahkan ngaku-ngaku ulama. Setelah ditelusuri dan ditelisik oleh sahabat-sahabat, ternyata yang menolak ini adalah merupakan orang-orang yang dulunya memang pernah eksis. Kita ingat semua, ada satu ormas yang bahkan pentolan besarnya itu mendukung ISIS, yang namanya FPI, yang sudah dibubarkan oleh negara. Nah, bagaimana penolakan itu? Coba kita simak dulu seperti apa mereka melakukan penolakan dan mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang dirilis oleh channel Gus Ahong. Ulama dan tokoh Madura nomor 001-A LTM 7/2023. Sifat penting perihal indah atau peringatan kepada yang terhormat Kepala Desa Banyupele Palengan atau Bapak Syamsul Arifin di Banyupele Palengan, Pamekasan. Ya. Pamekasan 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah atau 13 Juli 2023 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan adanya rencana pengajian yang akan menghadirkan Kiai Imaduddin Usman Banten ke Desa Banyupele Palengan, ya, Pamekasan, kami para ulama dan tokoh Madura perlu menyampaikan peringatan yang pertama, mengingat masyrob atau adat tata krama para guru dan sesepuh Madura di 4 kabupaten sejak dahulu, atau harus menghormati dan memuliakan para habaib dan para guru serta keturunannya. Yang kedua, mengingat masyrob atau adat tata krama yang dimiliki oleh Kiai Imaduddin Usman sangat berbeda dengan masyrob para guru dan sesepuh Madura, karena terlihat kurang menghormati dan memuliakan para habaib sehingga mempermasalahkan keaslian nasab habaib Bani Ba'alawi yang tersebar di bumi Yaman dan Nusantara. Yang ketiga, maka dari itu kami para ulama dan tokoh Madura sangat berat hati dengan rencana menghadirkan Kiai Imaduddin Usman Banten ke Madura dan meminta agar menghadirkan kiai lain saja yang tidak beda dengan masyrob para guru dan sesepuh Madura. Yang keempat, meminta kepada Kepala Desa Banyupele Palengan Bapak Syamsul Arifin agar menggagalkan rencana menghadirkan Kiai Imaduddin Usman Banten dengan alasan demi keamanan dan ketenangan bersama. Demikian sekedar mengingatkan, semoga mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda yang bertanda tangan yang para tokoh dan para ulama yang menyetujuinya
Ya, penolakan tersebut dari daerah Pamekasan, yang pertama Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi, yang kedua Kiai Haji Hasbullah Muhammad Syamsul Arifin, yang ketiga Kiai Haji Faisal Abdul Hamid, yang keempat Kiai Haji Ali Salim, yang kelima Kiai Haji Imam Romli, yang keenam Kiai Haji Ali Karor Sin Haji. Kemudian dari Sampang, yang pertama Kiai Haji Abdul Muqtadir Sin Haji, yang kedua Kiai Haji Mahrus Abdul Malik, yang ketiga Kiai Haji Abdul Muhaimin Abdul Bari, yang keempat Kiai Haji Faurok Alawi, yang kelima Kiai Haji Yahya Hamiduddin, yang keenam Kiai Haji Malik Tarsawi. Kemudian ulama atau kiai dari Bangkalan, yang pertama Kiai Haji Abdullah Khan Tobroni, yang kedua Kiai Haji Muktafi Abdullah Sakal, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Khalis Maksus, yang keempat Kiai Haji Ahmad Dahlawi Zarkasi, yang kelima Kiai Haji Abdul Rashid, yang keenam Kiai Haji Ismail Amin. Kemudian ulama atau kiai dari Sumeneb, yang pertama Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, yang kedua Kiai Haji Fahri Sayuti, yang ketiga Kiai Haji Jurjis Muzamil, yang keempat Kiai Haji Ali Fikri Waris, yang kelima Kiai Haji Sirajuddin. Dan tembusannya Kapolda Jawa Timur di Surabaya, yang kedua Kapolres Pamekasan di Pamekasan, yang ketiga Kapolsek Palengaan di Palengaan Pamekasan. Sahabat-sahabatku semua, bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sesungguhnya memang dari dulu tidak pernah tenang melihat Nahdlatul Ulama. Apatah lagi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan hasil penelitiannya yang begitu luar biasa, mengguncang para bohir-bohirnya, oknum-oknum habaib, di mana nasabnya yang kemudian bukan lagi dianggap batal, tetapi memang batal berdasarkan hasil penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani. Oleh karena itu, tentu mereka merasa sangat terusik dan bahkan bisa jadi karena tidak sanggup membantah secara ilmiah apa yang menjadi hasil penelitian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga memang kembali mereka melakukan hal-hal yang selama ini mereka pahami sebagai bentuk perlawanan dalam hal personal. Jadi kalau mereka memang dikalah dalam berdebat, ya personalnya orang yang dia serang, dan bahkan lebih dari itu mereka kadang-kadang mempersekusi orang. Nah, cuma kali ini saya kira mereka tidak akan berani melakukan persekusi. Kenapa? Karena sudah banyak juga warga Nahdien yang geram, dan yang notabene-nya orang-orang ini adalah secuil saya di NKRI. Mereka juga ini adalah merupakan oknum-oknum yang memang selama ini merongrong NKRI. Bahkan berkali-kali kelompok ini melakukan aksi-aksi demo-demo menurunkan Pak Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Sehingga saya kira apapun yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini semua, saya kira sahabat-sahabat semua di luar sana tidak perlu terprovokasi menganggap bahwa umat Islam atau ulama di Madura itu menolak Kiai Imad, karena itu hanya secuil saja. Jadi sahabat-sahabat jangan mudah terglorifikasi atas cuitan-cuitan mereka. Ya memang mereka sedikit, tapi memang ramehnya minta ampun di media sosial. Ya itulah salah satu upaya mereka untuk meyakinkan umat bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk agama. Padahal digarisbawahi bahwa yang mereka lakukan ini adalah bagaimana menguatkan satu entitas yang sudah seharusnya di Indonesia ini tidak saja dibubarkan, tetapi orang-orang yang terlibat di sana harusnya dikerangkeng sebagaimana PKI dulu ketika dibubarkan sampai orang-orangnya ikut ditahan. Nah, tapi itulah bagusnya negara demokrasi, memberikan ruang kepada mereka untuk taubat. Sekalipun kita tahu bersama bahwa pasti mereka tidak akan taubat. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah terjejali dengan doktrin itu sangat susah sekali untuk sadar kembali, atau susah untuk kembali
ke habitatnya yang lalu sebelum mereka masuk ke sana. Karena itu berhati-hatilah, jaga generasi kita agar tidak terjangkiti virus-virus kadrung, agar mereka keluar dari perbudakan ini, jangan sampai terjebak masuk. Perbudakan yang saya maksudkan, saya kira semua sudah pahami bahwa kenapa kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan hasil tesisnya. Saya kira itu karena memang sudah terlalu banyak oknum-oknum habaib yang sudah tidak terkontrol congornya. Oleh karena itu mereka dihajar habis-habisan dengan nasabnya melalui hasil penelitian. Oleh karena itu penegasan saya bahwa Kiai Imaduddin Al-Bantani, saya punya keyakinan akan melakukan roadshow terus ke beberapa ulama, termasuk saya kira kita sudah menyaksikan bagaimana beliau ketemu dengan keluarga besar Tebu Irong. Keluarga besar Tebu Irong yang merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia, dan sambutannya sangat luar biasa, dukungannya sangat luar biasa, termasuk bagaimana Gus Irfan yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama juga ikut memberikan dukungan. Tentu kita berharap semua tempat muncul orang-orang yang menguatkan apa yang menjadi hasil tesis penelitian Kiai Iman. Diskursus soal nasab Ba'lawi ini tidak boleh berhenti, apalagi ini didukung oleh fakta hasil penelitian yang saya kira kevalidannya, kejujurannya tidak diragukan lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.